Arjun Erigasi adalah contoh bagaimana seharusnya pemain bertarung di era modern. Era di mana persaingan sangat ketat. Perbedaan kelas antara pemain sangat tipis. Kemenangan diperoleh dengan susah payah. Dan sulit kita menemukan partai taktis yang berakhir di bawah 30 langkah. Kehadiran engine catur seperti Stockfish membuat pemain memiliki akses ke analisa yang jauh lebih dalam dan akurat. Engine membantu kita menemukan taktik, strategi, serta ide-ide baru yang seringkali tidak terlihat oleh manusia. Pemain top sekarang tidak hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman, tetapi juga kemampuan untuk memaksimalkan pengetahuan yang didapat dari analisa komputer. Arjun Erigasi sebagai putih melangkah D4. Lawannya Domingos Perez membalas D5. Dan permainan memasuki Slav defense. Kemudian pion A6. Hitam menghindar dari variasi klasik. Dia menunda langkah pion E6. Arjun membalas C5. Ini merupakan langkah agresif dari Arjun untuk mendapatkan ruang lebih luas di sayap menteri dengan kontrol atas petak B6. Domingos merespon pion B6. Hitam menyerang pion C5 dan memberi jalan bagi gajah di B7, memperkuat formasi pion di petak terang. Ini adalah ciri khas dari Slav defense. Arjun mengambil pion. Hitam terlebih dahulu mengembangkan kuda. Pion A3. Langkah profilaksis dari Arjun terlebih dahulu mengontrol petak B4 dan menyiapkan dorongan pion ke B4. Menteri mengambil pion. Jika kuda yang mengambil pion, ini membuat hitam kehilangan kontrol atas petak E5. Dan kuda putih bisa menempatinya. Arjun membawa kudanya menyerang menteri. Arjun mencoba untuk mendapat keuntungan tempo, menyerang menteri sekaligus mengontrol petak B6 dan C5, sekaligus membuka jalur di mana benteng bisa beroperasi di jalur C menekan pion C6. Menteri ke C7, pion G3. Tujuan utama dari langkah ini menyiapkan pos terbaik bagi gajah di F4, menyerang menteri sekaligus mengontrol diagonal F4 B8. Sebuah pemahaman posisional yang brilian dari Arjun. Domingos melangkah pion E6. Jika hitam melangkah pion E5, menyerang pion sentrum, maka pion ini harus dipukul, sebab hitam akan mendorong pion ini ke E4, menciptakan formasi pion di petak terang yang solid. Dan buah yang sangat dianjurkan untuk mengambil pion adalah kuda. Kuda kali kuda, pion mengambil kuda. Apabila hitam langsung mengambil pion dengan menteri, gajah menyerang menteri. Putih memiliki penempatan perwira yang bagus. Permainan bisa lanjut dengan menteri menyerang benteng. Pion F3, menteri E6, menteri C2. Oke, kita kembali. Setelah Domingos melangkah pion E6, gajah menyerang menteri. Gajah diadu, pion E3, memperkuat posisi gajah. Jika gajah ditukar, maka pion yang disarankan mengambil gajah adalah pion G. Menciptakan formasi 3 pion di sentrum. Putih sangat mendominasi petak E5.
Di sini Domingus tidak menukar gajah, melainkan dorong pion A5. Benteng dialihkan ke jalur terbuka, menyerang pion C6, rokade, menteri C2, menambah tekanan terhadap pion C6 dan mengontrol diagonal C2H7. Hitam melindungi pion dengan gajah, gajah D3, pion H6, rokade, benteng E8, benteng D1, pion E5, pion ditukar, kuda kali pion, kuda D4. Dan sebuah kesalahan dilakukan Domingus, dia menukar gajah dengan kuda. Ini membuat permainan lebih sederhana. Dia sebaiknya mempertahankan situasi tegang di sentrum. Langkah yang bagus adalah benteng BD8. Mengalihkan benteng bertarung di sayap menteri. Di kemudian hari, pertarungan di sayap menteri adalah hal yang harus terjadi. Sebab hitam memiliki pion lemah di C6. Langkah benteng ke BD8 juga sebagai bentuk serangan hitam di jalur B. Setelah hitam memilih pertukaran gajah dan kuda, ini membuat Arjun memiliki kesempatan menyederhanakan permainan. Dia memiliki ide menukar dua perwira sekaligus. Sebab itu dia terlebih dahulu memukul gajah. Putih mendapat tempo menyerang menteri dan membuat Domingus mengambil gajah dengan menteri. Benteng mengambil kuda, dan inilah keuntungan yang didapat putih. Bentengnya telah berada di baris ketiga, dan siap melakukan manuver ke C3 dan ke B3. Dalam hal ini, perwira putih lebih siap bertarung. Permainan lanjut dengan gajah menyerang benteng. Benteng dialihkan ke jalur terbuka, kuda D7, dan seperti yang dikatakan sebelumnya, pertarungan di sayap menteri pasti akan terjadi. Hitam telah mengalihkan kuda mengontrol beberapa petak di sayap menteri, sebagai antisipasi serangan putih. Putih melangkah kuda B6, memprovokasi pertukaran kuda, juga menyerang benteng. Pion C5, menyerang dua perwira sekaligus. Arjun lalu mengambil benteng dengan kuda. Benteng kali kuda. Putih sekarang unggul kualitas dengan jumlah pion yang sama. Dia hanya menunggu kesempatan untuk menyederhanakan permainan dengan menukar perwira. Di sini Arjun menyerang menteri dengan kuda. Menteri C6, kuda mendapat serangan dua kali, pion melindungi kuda, pion G6, benteng C3, memberi kesempatan bagi hitam menukar gajah dan kuda, dan mengambil keuntungan pion setelah menteri kali pion. Namun, hal ini membuat Arjun lebih menyukai posisi ini, sebab kedua pion hitam, yaitu pion C5 dan pion D5, mudah mendapat serangan. Arjun lantas menyerang pion dengan benteng. Domingus lalu melindungi pion dengan menteri, dan Arjun menyusung benteng menambah tekanan terhadap pion. Kuda melindungi pion, dan sebuah langkah yang bagus dari Arjun, pion E4. Jika pion didorong ke D4, benteng kali pion, memanfaatkan posisi menteri yang sejajar. Hitam mengambil pion dengan kuda, benteng kali pion,
Kedua pion hitam di sayap menteri dalam keadaan terpisah. Ini memudahkan putih menekan kedua pion ini. Dan sekarang posisi kuda terancam oleh menteri. Hitam melindungi kuda dengan benteng. Benteng diadu. Kuda G5. Pertukaran benteng. Menteri D3. Rencana mengadu menteri. Kuda E6. Menteri E3. Pion H5. Benteng D6. Di sini putih sebaiknya menyusun benteng. Mengikat kuda dengan ide menteri kali pion. Sekarang permainan sudah memasuki langkah ke-36. Domingus membawa menterinya ke B5. Melindungi pion sekaligus menekan pion B2. Arjun melangkah menteri E5. Menjaga pion B2 sekaligus menekan petak gelap di sekitar raja. Pion H4 dengan maksud mendorong pion ke H3. Menjepit posisi raja di baris kedua. Arjun mengambil pion. Menteri C4. Pion H5. Menteri skak. Raja F1. Pion G5. Pion H6. Raja H7. Sebuah jebakan dari putih, yang mana apabila benteng kali kuda, dengan maksud menteri skakmat di G7. Namun dalam situasi ini, hitam terlebih dahulu melakukan skak. Memberi 3 pilihan bagi putih. Jika putih menutup dengan menteri, maka hitam telah kehilangan tempo melakukan skakmat di G7. Dan dia sekarang bisa mengambil benteng. Jika raja bergerak ke G2, menteri G4. Dan putih tidak bisa menutup dengan menteri, sebab bentengnya akan jatuh. Raja kembali ke F1. Putih kembali melakukan skak di C4. Posisi menjadi seimbang, di mana hitam mendapatkan peluang melakukan skak abadi. Oke, kita kembali. Arjun Irigasi tidak ingin masuk dalam jebakan. Dia membawa bentengnya menekan pion. Menteri skak, Raja E1, Menteri kembali skak, benteng menutup, Menteri G4, benteng E2, Menteri skak, Raja D2. Hitam kehilangan ruang untuk melakukan skak. Sekarang putih berencana menempatkan menterinya di F6. Mengancam untuk menghilangkan pion F7. Hitam merespon situasi ini dengan Raja G6. Pion H4. Pion diambil. Menteri skak. Raja kali pion. Menteri juga mengambil pion sambil melakukan skak. Raja G6. Putih lalu memaksakan pertukaran menteri. Menteri ditukar. Pion kali menteri. Raja G5. Bermaksud mendekati pion. Benteng E3. Melindungi pion dan memberi ruang bagi benteng manuver di baris ketiga menyerang 2 pion di A5 dan C5. Raja hitam mendekati pion. Direspon dengan Raja E2. Kuda G5. Benteng E5. Menyerang kuda, juga pion. Pion F5. Benteng kali pion. Meskipun Raja hitam bisa mengambil pion, tapi di sini juga pionnya terancam di F5.
Domingus lalu mendorong pion di sayap menteri. Benteng A5. Kuda H3. Benteng kali pion skak, sekaligus menciptakan pion bebas di sayap menteri. Raja kali pion. Benteng kembali melakukan skak. Raja G2. Benteng kali kuda. Raja mengambil benteng. Di sini Raja Putih melakukan trik oposisi dengan Raja F3. Ini membuat Raja Hitam berada dalam posisi serba salah, dan pion bebas putih bisa melaju ke petak promosi. Sebuah permainan yang menginspirasi dari Arjun Erigashi.